Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak-bapak masih berpuasa? Masih, alhamdulillah. Dari tampang tidak. Mulai memasuki hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir ya. Sebelum malam terakhir ya. Sebelum malam terakhir. Road to Lailatul Qadar. Tapi enggak ada tampang-tampang ngantuk saya lihat. Udah bangun gak nih? Enggak, maksudnya ada yang iktikaf gitu ya, sholat lebih panjang, kan begadang itu Pak sebenarnya. Iya ya. Kalau lihat tampangnya bahagia aja nih On saya. semua. Jadi kita ngobrol sesuatu hari ini. Ini kan gibah-gibah bapak-bapak hukum tata negara dan politik. Ya. Salah satu yang menarik yang sedang disambut gembira dan bahagia, tentu saja juga kita senang, adalah hasil Indonesia melawan Bahrain. Iya ya. Yang agak berbeda dengan hasil Indonesia melawan Australia. Dibantai kita waktu itu. 5-1. Ya, kita agak sial Pak, karena itu pertandingan di Australia. Kalau di Indonesia sempat saja Pak Dasko datang, itu berubah hasil itu. Ya, Lepas ya, pemain Australia. iya HSG aja bisa berubah, apalagi hasil apa. Jadi Dia datang langsung hijau katanya. Dia sangka pas saya dua Cipinang. kita sebelum bicara aspek hukumnya, aspek politiknya dari pertandingan Indonesia menuju road to World Cup ini, ada yang mau bicara soal hasil kemarin dan hasil sebelumnya? Ya. Kalau dari hasil lawan Bahrain terakhir ya, semalam tuh hari Rabu malam main berarti kan ya. 1-0 kita happy lah. Timnas menang Happy, ya? 1-0 ya. Menit keberapa tuh Pak? Golnya menit 24 apa 26 gitu, babak pertama. Cukup cepat ya? Ya. Dan tapi di babak kedua nggak ada gol lagi, Bang. Ya. Mulai lumayan tertekan Indonesia tuh babak kedua, apalagi masuk menit-menit terakhir kan. Nah, tapi yang paling penting sebetulnya bagi kita penonton sepak bola Indonesia ya, kemenangan kemarin itu membalaskan dendam waktu pertandingan di Bahrain lah. Yang ajaib itu ya? Ya, yang 90 plus 6 sama dengan 98 gitu kan. Sama dengan 100 ya? 100 sampai 100. Sampai gol Bahrain baru ditiup peluit panjang sama wasit. Nah, paling tidak ya dalam sepak bola kan harus ada kalah berbalas itu ya. Nah, itu berhasil kayaknya dilakukan di Timnas Indonesia di Jakarta. Meskipun secara permainan sih kayaknya belum terlalu maksimal lah kalau dilihat dari profil permainannya. Untuk kualitas menuju Piala Dunia belum? Ya. Kok agak ragu Bapak menjawabnya? Karena ini kan kemarin lawan Australia ya. Lawan Australia lumayan bagus mainnya di awal-awal 15 menit pertama, habis itu kebobolan, hancur lebur setelah itu kan 5-1. Nah, kemarin babak pertama juga lumayan baik. Tapi babak kedua agak mulai tertekan Indonesia. Tapi mungkin ini pengaruh ini juga, Bang, pengaruh gizi. fisik ya. Oh, kalau kata ini ya. Karena kalau kata Ketua Badan Gizi Nasional ya, BGN. Pemain Indonesia ini dari kampung katanya. Padahal ada yang hidup di Indonesia kan udah nggak berapa orang gitu. Karena Pak Fadli salah Pak. Ya. Kan setelah bertanding terlihat mereka lemah. Karena ngikutin saran Pak BGN itu. Dia makan somai dan batagor. Lemah lah orang-orang Amerika, Inggris dan Belanda keturunan Indonesia ini kan. Pak Yusra juga biasanya punya catatan soal sepak bola ini. Pak, apa catatan Bapak? Terima kasih Bang Ferry. Serius? Kalau bicara bola ya, ini antara bicara hiburan rakyat ya yang pertama ya. Kalau misal Bang Ferry mungkin sering ya mengecek kita masih optimis dengan bola Indonesia ya. Kan ini sebenarnya ya terlepas seberapa pesimisnya kita dengan sepak bola, namun karena juga saking fakir hiburannya ya, kebanggaan. Ya awal-awal kita coba lihat ya, ini terkait pemain naturalisasi ya. Awal-awal kan masyarakat kita sangat kritis sekali dengan pemain naturalisasi. Masuk 1-2 orang, kenapa tambah sih harus lagi gitu ya? pakai pemain asing ya? Sekarang sampai 1/11 pemain asing semua ya. Masyarakat malah happy ya. Kemarin malah itu koreonya show your dignity gitu ya. Jadi sekarang kita juga sudah bisa mewakilkan martabat kita kepada yang 11 orang berambut pirang di lapangan kemarin. Jadi ini menarik. Kalau saya melihat ini lebih kepada konsep bernegara akhirnya. Mulai masuk. Jadi refleksi singkat saya begini.
Kalau dulu dengan konsep negara bangsa ya, nation state ya, kita menganggap warga negara itu adalah orang asli suku bangsa dari negara itu. Namun melihat fenomena belakangan, misalnya kemarin kan ada kritik terhadap Indonesia dari pelatih Bahrain ya. Kamu penduduk kamu 300 juta, kamu malah cari impor pemain dari Belanda, ya kan? Mulai dia menyerang psikologi ya. Iya. Bisa ada komentar, kok nggak ada yang komen tentang kesebelasan timnas Prancis di Piala Dunia, yang isinya orang Afrika semua begitu kan, yang lain-lainnya. Ini akhirnya kan sedikit menggeser paradigma kita bernegara ya. Bahwasanya bernegara itu bukan perihal apakah itu sebuah organisasi politik yang didiami oleh suku bangsa asli dari negara bangsa itu, namun ini lebih kepada organisasi politik saja. Kesetiaan kan bisa dibangun ya. Nah, perkaranya kan seperti itulah yang ditunjukkan mungkin oleh Amerika Serikat ya, dan negara-negara di Eropa yang sangat majemuk ya. Seperti Australia juga kan yang jadi warga negaranya juga bukan penduduk asli, ya kan? Singapura salah satu contoh kasus lagi misalnya ya. Nah, Singapura itu malah mayoritas keturunan Cina, walaupun penduduk aslinya mungkin Melayu ya. Tapi mereka sukses dalam membangun sebuah bangsa dan mungkin menciptakan nasionalisme yang cukup baik untuk warga negara. Jadi ini saya rasa mulai terlihat pergeseran ini di negara kita sekarang. Ada pergeseran nilai ya? Dari maksud timnas. Masyarakat betul. Buktinya kemarin GBK tetap penuh ya. Hampir tidak ada perbedaan bentuk dukungan dari misalnya kita menonton itu adalah anak-anak pedalaman Maluku, pedalaman Sumba, misalnya dikumpulkan oleh Uda Indra Safri sebelumnya itu ya. Dengan yang tadi malam yang dilatih di SSB di Belanda gitu ya. Nah, jadi saya rasa ini sebuah transformasi yang perlu kita cermati untuk berbangsa dan bernegara di Indonesia ya. Kita sudah mulai bergeser ke paradigma modern bahwasanya negara bukan hanya perihal sesuatu organisasi politik yang ditempati oleh masyarakat asli atau pribumi lagi istilahnya, tapi ini lebih kepada organisasi politik yang siapa saja bisa menjadi bagiannya selama dia memiliki kesetiaan atau loyalitas terhadap organisasi itu. Mungkin itu Bang Ferry, biar nggak serius kita geser. Etnis tidak perlu lagi satu ragam ya, tapi sepanjang kita memenangkan pertarungan itu esensinya kan. Euforianya malah makin besar sekarang. Luar biasa euforianya. Tapi bagaimana dengan kemarahan beberapa minggu yang lalu terhadap katakanlah Patrick Clifford, ada marahan kepada Menteri BUMN, Ketua PSSI terkait format permainan kah itu, atau karena juga marah karena ternyata bule-bule ini juga tidak sehebat anak bangsa Indonesia asli yang main, gimana? Memang ada yang menarik ya, kayaknya memang ketika Pak Erick Thohir terpilih jadi ketua PSSI, salah satu dia bilang proyek ya dalam tanda petik, proyek utamanya itu adalah meloloskan Indonesia ke World Cup 2026 di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada kayaknya ya, di 3 negara tuh 2026. Nah, untuk mengejar itu, tapi menarik juga dia percaya diri dengan ya kita mesti ikut kualifikasi. Dulu kan ketika menjelang World Cup 2022 kan sempat juga dicoba tuh Bang, Indonesia ketika ketua umumnya siapa saya lupa ya, pas Edi Ramayadi atau pas Pak Iwan Bule masuk mencoba jadi tuan rumah, jadi ikut Piala Dunia lewat jalur tuan rumah. Mantan ketua Golkar. Nurdin Halid ya. Nurdin Halid. Nah, masuk ingin coba jadi peserta Piala Dunia lewat jalur tuan rumah. Tapi kan itu kayaknya gagal bidding waktu itu ya. Nah, ini Pak Erick sekarang mau coba lewat jalur kualifikasi, tapi dengan melakukan percepatan ya. Percepatan itu dengan melakukan naturalisasi beberapa pemain keturunan. Nah, ini menarik juga sebetulnya semangatnya, melakukan percepatan scale up timnasnya dengan mendatangkan pemain keturunan. Lalu ya sekarang kan ada semacam optimisme ya, kayaknya kita kan mungkin di antara kita nih ya, mulai berpikir kayaknya kita bisa masuk Piala Dunia tahun depan gitu ya. Mulai berpikir itu. Nah, meskipun ada banyak PR lah kalau soal federasi ya, soal pengelolaan kompetisi dan optimis lain-lain. media yang lebih besar. Kita aja, kita berempat disebut. Nah, poin Fadli menarik soal Yusra juga soal ini masyarakat global ya, tidak lagi mempertimbangkan ini itu. Kalau mau maju ya mungkin perpaduan strategi ini harus dicoba gitu ya. Fadli bilang ini ada harapan dan segala macam. Nah, pertanyaan ke
Beni kan sebagai pakar hukum administrasi negara. Ada juga kaitannya ya Bang? Ada. Ini semua proses Kecepat. Menjadi warga negara Indonesia ini kan sistem cepat ya. Cepat berbeda dengan proses yang lainnya. Betul-betul ditolong negara gitu ya. Nah ini benar nggak konsepnya Ben? Apakah ini tidak juga bisa dikatakan tidak equal terhadap orang lain yang juga mungkin punya kecintaan yang sama dengan Indonesia, tapi berkegiatan di ruang yang berbeda begitu ya. Tapi kenapa harus sepak bola diberikan percepatan keistimewaan seperti ini yang harusnya ya dipikirkan dari lama dong gitu ya. Apakah boleh begitu Ben? Ya tentu belajar dari apa yang kita tonton kemarin ya Bang ya. Kita kan tentu sebagai supporter sepak bola harus memberikan dukungan penuh gitu ya. Memberikan dukungan penuh buat Indonesia bisa masuk Piala Dunia kan. Karena kan selama ini ya kita mungkin ya underestimate juga terhadap timnas Indonesia untuk masuk Piala Dunia. Ternyata pasca pelatihnya Sinteyong kan cukup bergerilya lagi ya supporter Indonesia agar bisa timnas masuk bergerilya atau bergelora? Bergelora mungkin ya, Pak. Siap. Nah, itu. Nah, tapi bicara soal warga negara, ini memang ya di satu sisi kita tentu saja sepakat dan mendukung gitu ya. Bagaimana kemudian negara hadir untuk kemudian mempercepat bagaimana semua aspek administrasi persepak bolaan Indonesia ini bisa berjalan lancar. Terutama soal perpindahan warga negara ini. Yeah. Nah, karena memang ya kalau kemudian ini dipersulit kan susah juga nanti bagaimana kemudian orang-orang yang akan masuk ke dalam timnas itu untuk berjuang di laga sepak bola dunia ini, Bang. Karena kalau kemudian itu tidak diakomodir secara baik, sulit juga nanti penetralisir di dalam internalnya. Makanya istilah Beni itu menarik, Pak. Negara hadir untuk mengurus sepak bola, pemain dan segala macamnya. Yeah. Tapi negara tidak hadir di PIK 2 di Tangerang untuk soal pantai. Terus gimana, Ben? Nah, gitu, Bang. Tapi di sisi lain ya kita harus juga kemudian melihat ya bahwasanya banyak juga kok kemudian kecintaan warga negara kita yang mungkin hadir di negara di luar sana yang kecintaannya terhadap Indonesia yang kemudian ingin menjadi warga negara Indonesia juga itu dipersulit. Nah itu kan juga sangat kita sayangkan ya. Karena kan kita di Indonesia ini kan menganut prinsip ius sanguinis dan ius soli itu ya Bang Anggar ya. Nah, mengambil status kewarganegaraan. Iya, mengambil status kewarganegaraan itu. Nah, makanya dalam Undang-Undang Kewarganegaraan kan sudah cukup jelas itu bagaimana prosedur perpindahan warga negara yang kemudian bisa diakui menjadi warga negara Indonesia kan sudah cukup jelas. Nah, tapi jangan sampai kemudian negara abai terhadap misalnya ada orang yang menginginkan untuk masuk menjadi warga negara Indonesia karena kecintaannya terhadap Indonesia lalu itu dipersulit gitu. Nah, tapi saya terbayang nih Ben, ini kan pemain nih Ben. Ya. Mau diberikan istimewa sesuai kebutuhan kan, World Cup dekat dan harus segera nih untuk memperkuat performance tim ya. Nah pertanyaan, kalau ada keturunan warga Indonesia ingin jadi warga negara Indonesia, tapi bukan jadi pemain, tapi jadi supporter, gimana? Apakah dapat tim dari Menteri Hukum datang ke negaranya untuk mengambil sumpahnya segera? Kan ya Menteri Hukum kan datang ke sana tuh kemarin. Yang terakhir 3 orang terakhir ini kan dari Kementerian Hukum yang mendatangi mereka kan? Iya. Betul. Khusus ya ada perlakuan istimewa itu gimana tuh Ben? Nah, ya gimana ya mau bilangnya ya Bang ya? Ya tentu ini dianggap sebagai sebuah hal yang juga ya diskriminasi juga kok diperlakukan istimewa seperti itu ya. Bahkan kan kita semua punya prosedur yang jelas bagaimana kemudian prosedur untuk perpindahan warga negara atau misalnya warga negara lain mungkin ingin menjadi warga negara Indonesia kan harus ada aturan-aturan hukum. Tapi untuk kemudian mengistimewakan suatu hal-hal tertentu di luar sana kan itu juga menyalahi prosedur. Jangan sampai itu jadi bumerang juga, ada perlakuan tidak adil bagi warga negara kita, Bang. Nah, jangankan itu misalnya ya, perlakuan negara terhadap rakyat secara keseluruhan saja juga masih banyak
menuai masalah kan. Nah, soal administrasi ini ya. Iya benar. Begitu untuk bola langsung boleh. Cepat. Tapi untuk hal-hal lain misalnya kebijakan-kebijakan yang selalu Bang Ferry kritik di media kan. Gak selalu juga Ben. Ada juga yang saya puji-puji. Jadi oke lah, itu poin menarik ya. Jangan kemudian juga melukai perasaan yang lain. Untuk urusan bola mentang-mentang menterinya jor-joran gitu ya. Nah ini pertanyaan menarik lagi. Kalau seandainya kita lolos World Cup, nah ini pertanyaannya. Orang yang paling dianggap berjasa, salah satunya kan adalah Pak Erick Thohir ya. Pak Erick Thajir ya. Punya banyak jabatan ya Bang? Banyak, Menteri BUMN, KUM, sebagai Ketua PSSI gitu ya. Dewan Pengawas Udantara juga. Dewan Pengawas Udantara. Orang dia yang dianggap sebagai pemilik saham ya pastilah dia punya kekuasaan mutlak di sana ya. Nah, kalau kemudian ini punya relevansi dengan kepentingan politik masa depan gimana? Berapa banyak teman-teman peduli relasi politiknya? Apakah kita harus abai gitu ya? Ya sudahlah, penting yang bagi kita menang, kita bahagia, negara kita masuk World Cup. Karena imajinasi saya kalau ini lolos, dan saya pikir Pak Erick akan sangat berusaha untuk itu lolos. Ini modal politik paling luar biasa. Saya ingat kata-kata Nelson Mandela ya, ketika awal keruntuhan rezim apartheid dan kemudian dia jadi presiden. Ketika itu dia mau beralih ya dari perpecahan menjadi persatuan ya. Sudahlah, ini kulit putih itu bagian dari Afrika Selatan juga, harus bersatu kita. Salah satu ide beliau adalah menyatukan orang-orang yang berbeda ini adalah dengan sepak bola. Ya makanya di tuan rumah. Jadi tuan rumah World Cup ya tidak, waktu itu kan kalau di cerita film dan berbagai buku kan itu kan yang soccernya itu kan yang adu-adu badan itu ya, rugby ya. Nah, saya yakin ada relasi politik luar biasa juga, Yusra, Fadli sebagai basis fans berat Indonesia dan masih punya harapan dengan tim Indonesia. Nah, kalau itu besok terpakai dan berhasil, apakah kemarahan Anda kepada Erick Thohir yang merubah Sintayong di setengah jalan berubah menjadi kecintaan yang berbeda? Gimana itu? Pasti nanti kalau Indonesia lolos Piala Dunia, kita pasti senang lah ya. Senang. Kan apalagi ini masuk Piala Dunia lewat jalur kualifikasi. Nah, kebanggaan. Dan jangan salah dulu teman-teman, kita pasti dukung lah. Kalau perlu nanti kalau Bang Ferry bayarin kita ke Amerika nonton World Cup. Mudah-mudahan Bang Ferry masih ada kos-kosannya ya. Tapi gini, pasti ya. Kan ini kalau kita lihat sekarang di Federasi Sepak Bola Indonesia itu, di PSSI itu kan Pak Erick hadir sendiri ya. Maksudnya muncul sebagai figur sentral dalam pengelolaan sepak bola bahkan Indonesia. Bahkan ikut memotivasi tim. Betul, bahkan masuk ke ruang ganti, datang dan segala macam. Nah, tentu saja secara psikologis massa, karena orang Indonesia begitu gila terhadap sepak bola, kan pasar sepak bola dunia kan salah satunya di Indonesia. Kalau memang nanti berhasil masuk World Cup, pasti orang yang salah satu merasa paling berjasa ya pasti Pak Erick Thohir. Karena dia yang kemudian secara terbuka berkali-kali mengatakan dia punya ambisi dan proyek untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Nah, momennya itu nanti akan sangat pas tuh kalau dikaitkan dengan sequence pemilu ya. Lolos ke Piala Dunia itu nanti akan diperkirakan di 2025 akhir atau 2026. Kontes Piala Dunia itu di 2026, itu sudah mendekati 2029 menjelang kandidasi pencalonan presiden tuh. Pasti itu akan jadi hegemoni yang luar biasa bagi Pak Erick Thohir ya. Tapi apakah itu berdampak kepada elektabilitas, punya dampak terhadap elektoral? Kalau saya sih jujur aja belum terlalu yakin ya. Kalau dilihat dari perilaku pemilihnya Indonesia gitu ya. Tapi pasti akan dibawa-bawa nggak? Oh pasti, itu akan jadi modal kapital, modal sosial penting bagi Pak Erick untuk mengatakan lolos ke Piala Dunia ini adalah sentuhan pimpinan, sentuhan magis dari saya, dan itu saya nih yang mengerjakan proyek ini sejarah. Betul. Make history. Ya. Gimana Pak Yusra?
Potensial enggak kalau lolos Anda akan berubah cara pandang melihat perombakan pemain, perombakan pelatih ya, kebijakan persepak bolaan tanah air. Kalau kita mau akui bahwa Pak Erik punya concern bisnis di sepak bola, oke dari dulu ya. Inter Milan gitu ya. Berbagai klub sepak bola bahkan yang kecil-kecil juga dibeli kan di Eropa kan. Dulu pernah membeli bahkan NBA juga itu bola itu ya. Jadi cukup concern. Tapi kalau kemudian keberhasilan berujung manis gitu ya, lolos saja sepak bola itu haru biru kita semua sebagai orang Indonesia ya. Dan pakai teori Nelson Mandela ini akan mempersatukan banyak hal. Nah, apakah kalau terjadi keberhasilan, cara pandang Pak Yusra berbeda nggak terhadap Pak Erick Thohir? Oke. Agak lemah membaca. Ini, sebelum bercerita tentang itu, saya cerita sedikit pengalaman dulu nih. Dengan Erick Thohir. Waktu Prancis jadi juara dunia. 98. Nah, yang terakhir. 98 kan? Oh enggak, yang 2019 kemarin ya, Piala Dunia terakhir ya. Berapa ya? Prancis juara dunia itu yang lawan Italia. Bukan juara dunia terakhir Prancis. Ya kan 98 Brazil. Terakhir kemarin kan juara dunia Argentina kan? Iya. 19 kayaknya. 2018 berarti. 19. Nah, oke. Kebetulan saya masih berdomisili di Paris, ya kan? Saya salah satu ikut yang euforia karena ketika Prancis menang, saya pergi mendatangi spot-spot. Dia ngomong menang aja ada logat Prancisnya. Menang. Ya, mendatangi spot-spot selebrasi ya. Cuma satu hal yang menarik ini terkait tadi masalah kewarganegaraan ya. Kan kita lihat timnas Prancis itu kan pada waktu itu sebagian besar kan dihuni oleh keturunan atau imigran. Nah, jadi pemandangan yang unik yang saya lihat itu pada saat itu ketika selebrasi itu yang berkibar bukan malah bendera Prancis tapi bendera Tunisia, bendera Aljazair, bendera Maroko ya. Serius? Ya, di penonton. Di fans atau supporter yang berselebrasi di kota Paris saat itu. Karena kami juga keturunan dari Aljazair gitu ya. Ya, maksudnya ya jadi sebenarnya sentimen yang muncul justru sedikit berbeda ya. Mereka menunjukkan bahwasanya kesuksesan timnas ini ada kontribusi dari apakah bangsa mereka juga begitu ya. Nah, dan ini menarik. Nah, tapi kan ini agak sedikit konteksnya berbeda dengan yang kita bicarakan tadi ya, walaupun ada mirip-miripnya juga. Karena yang pertama, negara-negara yang kita sebutkan tadi adalah semua bekas koloninya Prancis ya. Nah, jadi mereka ada semacam dendam sejarah gitu ya. Untuk itu. Tapi di sisi lain misalnya kita lihat tadi euforia dalam konteks kita ini misalnya apakah nanti kemenangan ini akan berdampak kepada dukungan ataupun popularitas politik dari ketua PSSI kita sekarang. Preferensi orang meningkat lah ya. Ini menarik lagi tadi apakah nanti jangan-jangan ketika timnas kita lolos pada dunia yang berkibar malah bendera Belanda gitu nanti Indonesia ya. Seperti pengalaman di Prancis tadi kan. Bukan malah bendera merah putih ya. Tapi kalau seandainya lolos ke Piala Dunia saya sedikit mengabini apa yang sampaikan Fadli tadi ya, ini akan menjadi energi yang sangat positif untuk ketua PSSI. Cuman perkaranya semungkin apa? Karena kalau saya termasuk nih yang apakah bisa disebut yang belum move on atau yang kurang percaya dengan persoalan ini ya. Karena kalau saya lihat, saya lebih percaya konsistensi ya. Nah, maksudnya kalau memang kemarin itu serius ingin membenahi sepak bola, saya rasa pergantian ini bukan sesuatu yang harus ya dilakukan sekarang ya. Di tengah prestasi yang konsisten. Malah saya juga muncul pertanyaan di saat sekarang, apa masalah dengan pelatih sebelumnya sehingga di tengah jalan harus digantikan dengan tim pelatih yang sekarang. Kalau alasan bahasa saya rasa terlalu kuno ya. Karena kemarin kita dengar sendiri ada mungkin teman-teman mendengar ya ketika menjelang babak terakhir pergantian pemain kan ada instruksi dari Kluivert ya. Yang 5-3-1 itu kata JIZ ya. Kluivert kan instruksi dalam bahasa Inggris ya waktu itu ya. 5-3-1 katanya kita dengar sekali kan. JIZ mungkin untuk menghindari pesan ini ditangkap oleh pemain Bahrain yang di lapangan, dia menerjemahkan dalam bahasa Indonesia kan teman-temannya kan. 5-3-1 ini cukup menarik ya. Jadi sebenarnya kan bahasa nggak terlalu persoalan yang krusial nih kalau kita lihat di satu sisi ya.
Kalau untuk alasan pergantian tim ini kemarin agar komunikasi lebih bagus gitu ya. Dan ada JJ juga kan, waktu Sintayong itu kan JJ yang menerjemahkan. Iya. Kalau isu kaitan dengan dewa-dewa judi gimana? Ini sebenarnya muaranya Bang Ferry. Aku takut. Terlepas dari hal itu, kalau saya pribadi pertukaran tengah jalan ini memunculkan kecurigaan. Apakah jangan-jangan tim yang lama tidak sejalan kepentingannya dengan manajemen gitu ya. Sehingga perlu dipilih komposisi baru yang bisa mengiyakan manajemen. Nah, ini pertanyaan besar kita sebenarnya. Itu kenapa saya tadi agak khawatir. Ya kalau lolos ke Piala Dunia sudah pasti luapan kesenangan, euforia, apakah nanti misalnya dampak politiknya ke ketua PSSI atau orang-orang yang terlibat di sana ini cukup serius ya pasti. Cuman pertanyaan sekarang, kita seoptimis apa ini akan on the track sampai ke Piala Dunia, walaupun nanti hanya sampai babak penyisihan grup ya nggak ada masalah ya. Yang penting lebih on the track ya. Jadi ini akan menepis kecurigaan-kecurigaan kita semua terhadap misteri-misteri yang ada di balik persepak bolaan kita ini. Ya, karena bayangannya adalah 270 juta orang dengan punya tradisi judi di masa lalu sebelum agama masuk kan. Dan judi itu juga berkembang, judi online dan segala macam ya. Itu kan ada relevansi politik yang luar biasa kemana-mana, termasuk penegakan hukum, Ben. Jadi besok kalau kemudian kita lolos, ada ladang judi baru yang akan berkembang gitu ya. Selain ladang politik baru dengan nama Pak Erik naik luar biasa. Gimana, Ben? Ya, tentu kalau kemudian kita doakan ya Bang ya, semoga Indonesia bisa masuk Piala Dunia ya. Amin. Tapi karena ini kan doa bulan Ramadan kan apa Bang? Saya takut Fadli gelisah mikir tiket ke Amerika itu. Dia pasti ingin nonton betul. Ya, cari pesawat tembak nih. Betul ya. Apa yang cari pesawat tembak. Implikasi nanti kalau saya kiranya Indonesia masuk ke babak Piala Dunia ya, tentu ini akan menjadi efek yang luar biasa bagi Pak Erick Thohir sebagai Ketua PSSI hari ini dengan elektabilitas di tahun 2029. Tapi ya tentu secara popularitas pasti naik. Tapi kalau bicara soal elektabilitas Bang Fer, kita kan Indonesia ini kan cukup bervariasi orangnya ya. Kecintaan terhadap sepak bola itu kan ya mungkin dapat dikatakan cukup besar, tapi terhadap relevansi terhadap politik kan juga nggak bisa juga dikaitkan seperti itu juga, karena memang apa yang bilang Bang Fadli tadi nggak juga akan berefek luar biasa juga terhadap elektabilitas pemilih ya di tahun 2029. Ingat, kita nggak pernah tahu ya Gibran waktu itu bisa mencalonkan di 2024, tiba-tiba ada masuk di tahun 2024. Dan kita nggak tahu Bang Fer, besok itu bisa jadi anak Prabowo mungkin ya yang akan jadi wakil presiden atau apa, kita nggak bakal tahu. Jadi nggak bisa juga kemudian mengaitkan antara elektabilitas nanti ketika masuk Piala Dunia, timnas Indonesia akan meningkatkan elektabilitas. Tapi popularitas pasti bisa. Tapi ingat juga ya satu lagi di samping Pak Erik hari ini jadi ketua PSSI, beliau kan sekarang Menteri BUMN Bang. Kalau kemudian Kementerian BUMN tidak diurus secara lebih, atau sponsornya BUMN gimana Ben? Iya juga ya. Untuk kalau lolos Pak, pasti sekarang pesawat sekarang udah ya semua. Semua ya. Jadi BUMN kita ini bukan berbisnis di sana ya, tapi berbisnis bola juga ya. Ada investasi ternyata ya Bang. Ya, lah kayaknya. Ya makanya saya bilang, saya pikir seperti ini ya, semuanya itu akan terhubung. Apa yang dilakukan oleh Pak Erik untuk sepak bola ya kita tentu mengapresiasi. Tapi kita tidak boleh lupa juga, Pak Erik tidak hanya jadi ketua PSSI, beliau hari ini juga menjadi Menteri BUMN. Sekarang itu kan Kementerian BUMN jadi kementerian yang dicecar-cecar ya oleh publik ya Bang ya. Poin Benny ini penting Pak. Saya nggak kebayang kalau Pak Erik maju 2029 karena prestasi sepak bolanya, bukan prestasi BUMN. Karena prestasi federasi. Saya jadi ketua federasi aja ya. Jadi banyak problematika ya, ada keterkaitannya.
problematika. Satu misalnya seperti Kementerian BUMN hari ini dicecar publik, kenapa kemudian harus menjadi organ untuk untuk mengatur seluruh kementerian BUMN di Indonesia melalui Danantara gitu kan. Nah, padahal Kementerian BUMN kan secara utuh sebagai lembaga negara kan punya fungsi yang luar biasa untuk mengontrol bagaimana aset-aset BUMN itu gitu ya. Kenapa harus kemudian dibikin Danantara? Kok sampai ke Danantara ya, Bang? Kita bahas sepak bola loh. Nah, tapi ada poin yang menarik kan. Dalam politik kan boleh saja menggunakan berbagai perahu. Sepanjang itu benar ya, prestasi dan segala macam ya. Ya tadi makanya saya agak lucu juga ya, malah maju karena bukan prestasi BUMN-nya tapi sepak bolanya. Oke lah, itu sah sebagai sebuah langkah politik yang penting 2029. Tapi sebagai kalau dilihat cengkrama orang dalam politik itu kan agak unik gitu. Iya. Kan kalau Pak Erik berhasil Piala Dunia, katakanlah masuk Piala Dunia, euforia akan luar biasa, preferensi tinggi, nanti akan membantu elektabilitas dan lain-lain. Bagaimana ya nasib Mas Gibran gitu? Dia naik seperti apa? Karena ilmu Konoha kan mungkin tidak bisa dipakai lagi kan, tidak pakai jaket Boruto lagi dan segala macam. Tentu akan ada upaya juga untuk menjegal ya, agar jangan terlalu populer nih Pak Erik karena rugi kita ke depan. Mungkin nggak peristiwa seperti itu, persaingan politik malah juga akan merugikan tim sepak bola kita. Saya tidak ada maksud ya Pak, kalau tim kita kalah lalu nanti Pak Gibran disalahkan ya, bukan. Tapi ada nggak kemungkinan secara ruang-ruang politik kepemiluan itu terjadi? Ya bahkan itu sudah terjadi sebelum proses persiapan. Ya misalnya sekarang kita mengatakan bahwa momentum perjuangan Indonesia ke Piala Dunia ini bisa jadi salah satu modal sosial politik yang besar bagi Pak Erik ya. Kalau nanti ini lolos, dia akan diingat orang sebagai ketua federasi yang meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Satu-satunya sejarah. Iya, lewat kualifikasi loh. Nah, apakah nanti itu akan mengganggu Gibran gitu ya dan lain-lain? Menurut saya sih, bahkan perseteruan antara mereka ini konon kabarnya nih sudah terjadi menjelang pencalonan presiden 2024 yang lalu juga. Makanya waktu putusan MK tentang usia presiden boleh tidak harus 40 tahun itu kan ramai juga tuh penolakan, hantaman ke Gibran dan segala macam. Nah itu informasinya sih ada kecurigaan ini jangan-jangan ada perseteruan atau ada pertarungan antar orang yang waktu itu menjadi kandidat wapresnya Pak Prabowo. Kalau itu ada beberapa nama dan kabarnya sudah ngurus SKCK juga kan. Pak Erik udah, Prof Yusril sudah. Nah, nggak tahu nih Wafa ini saya nggak tahu kapan dia ngurus atau enggak dia. Yang muncul ke media kalau itu Prof Yusril ya, Pak Erik bahkan tersebar kan SKCK-nya itu di beberapa media waktu itu. Nah, jadi memang ini pertarungan lama nih Bang. Pertarungan memang sudah terjadi juga sejak tahun lalu. Dan keluarga Pak Jokowi kan juga ikut dalam bisnis sepak bola kan? Ya, ketua PSSI ini kan juga megang Persis Solo kan sekarang. Gitu ya. Tapi kita dukung lah ya semua. Kalau dukung pasti kita dukung. Prestasi tapi itulah kisah-kisah seluk-beluk yang perlu juga kita bisa diskusikan ya. Supaya menyemaraki jalan menuju Piala Dunia 2026 pertama yang mungkin terjadi. Mudah-mudahan kita doakan sepak bola kita terus maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.